Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita kenikmatan, di antaranya nikmat iman, nikmat sehat. Ya, sehingga kalau kita mau mencoba menghitung nikmatnya Allah, niscaya kita tidak akan sanggup menghitungnya. Wa in ta'udzu nikmatallah la tuhsuha. Salawat dan salam kita curahkan kepada suri teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kejahiliahan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Mas Hakim dan Mbak Dewi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah menikah adalah salah satu ajaran dalam agama Islam yang sangat dianjurkan. Karena dengan menikah itu kita akan bisa membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah Azza wa Jalla berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mobil Xenia putih punya jawab, Pak. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Yang artinya adalah, dan diantara tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istrimu dari jenis kamu sendiri, supaya kamu cenderung merasa tentram, dan dijadikan diantara keduanya adalah rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Mas Hakim dan Mbak Dewi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya menikah itu memiliki banyak manfaat. Yang pertama, manfaat itu dapat mendapatkan separuh dari agama Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sudah menikah, maka dia mendapatkan separuh dari agama Islam. Maka bertakwalah dalam mendapatkan separuh yang lainnya. Subhanallah, dengan menikah mendapatkan separuh dari agama Islam. Kemudian dengan menikah, manfaat menikah yang kedua adalah sebagai ladang amal soleh. Ketika Mas Hakim pergi mencari nafkah rizki yang halal untuk menafkahi Mbak Dewi dengan anak-anaknya, maka dalam Islam Mas Hakim mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Subhanallah. Ketika Mbak Dewi dengan sangat ikhlas melayani Mas Hakim, kemudian mendidik anak-anaknya dengan ikhlas pun mendapatkan pahala jihad fisabilillah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat menikah adalah untuk melahirkan keturunan-keturunan yang saleh, salihah, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 pendidikan penting yang harus diajarkan oleh Mas Hakim dan Mbak Dewi kepada anak-anaknya. Yang pertama adalah pendidikan tauhid, pendidikan akidah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah Rasul dan utusan Allah. Pendidikan akidah, tauhid. Yang kedua adalah pendidikan ibadah. Apakah itu ibadah mahdoh yang terdapat dalam rukun Islam, syahadat, salat, puasa, zakat, haji jika mampu, dan juga ibadah ghairu mahdoh, belajarnya anak membantu membersihkan rumahnya, menjaga kebersihan lingkungan sekolahnya, rumahnya, ibadah mahdoh. Kemudian manfaat menikah berikutnya adalah menyatukan, selain menyatukan 2 orang menjadi satu keluarga, manfaat menikah juga menyatukan 2 keluarga besar, yakni akan menambah yang namanya sanak saudara, familinya akan bertambah, sehingga akan bertambah memperkuat silaturahmi. Kata Rasul, barang siapa kita yang sanggup menjaga silaturahmi, maka Allah akan bertambah rizkinya dan berkahi usianya. Mas Hakim dan Mbak Dewi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah bagaimana cara kita mewujudkan keluarga yang sakinah. Hadirin, yang pertama adalah bangunlah keluarga yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Keluarga yang dicintai oleh Allah adalah keluarga yang dihuni oleh orang-orang, penghuninya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang tuanya bertakwa, anak-anaknya bertakwa. Ya. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau seandainya penduduk negeri bumi ini beriman dan bertakwa kepadaku, niscaya akan aku berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Kuncinya iman dan takwa. Penghuninya orang-orang bertakwa. Ya, penghuninya ahli tahajud, ahli berjamaah, ahli membaca Al-Quran, ahli sedekah. Ini akan berkah. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana cara membangun keluarga yang sakinah yang Allah cintai? Muliakan orang tua, muliakan mertua. Hormati orang tua, hormati mertua. Keutamaan kalau kita muliakan orang tua dan mertua kita, maka kehidupan kita akan penuh barakah. Rumah tangga kita akan berkah, rezeki akan berkah, ilmu akan berkah, badan akan berkah. Sebab kita muliakan orang tua dan mertua kita. Yang kedua keutamaannya adalah Allah akan memberikan ridhonya kepada kita. Ridullah fi ridul walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada kedua ridhonya orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kalau orang tua ridho, Allah pun ridho sama kita. Kalau orang tua murka sama kita, kesal, marah sama kita, maka Allah pun akan marah kepada kita. Ya. Yang ketiga, ya, adalah kalau kita, ya, Masaki Mbak Dewi berbuat baik sama orang tua, sama mertuanya, maka nanti Allah akan kirimkan anak dan menantu juga yang akan berbuat baik kepada Masaki dan Mbak Dewi. Itu pasti. Al jazaul ihsan ilal ihsan. Balasan dari kebaikan adalah kebaikan yang sama, kata Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita, ya, tidak berbuat baik kepada orang tua kita, mertua kita, maka Allah akan kirimkan kepada kita seorang anak dan menantu yang juga akan, ya, durhaka kepada kita. Dan itu pasti. Yang terakhir adalah Mbak Dewi, ya, dan Mas Hakim, kalau sudah menikah nanti sering-sering silaturahmi ke rumah orang tua, ke rumah mertuanya, paling tidak seminggu sekali atau seminggu 2 kali, paling tidak minimal sebulan sekali. Karena mereka semuanya sangat rindu dengan anaknya, dengan menantunya, dengan cucu-cucunya, pengen ketemu. Ya, jangan sampai nanti malah setahun, ya, baru ketemu sekali. Nah, kasihan, mereka rindu. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.